Terusnya apa, ayo lah bu, nggak apa-apa lah bu, Tania juga pengen tahu kan, Tania juga bagian dari keluarga ini. Ntar kalau misalnya ada apa-apa, kalau misalnya ibu nggak kasih tahu sama Tania nggak tahu nih mau bertindak apa. Setidaknya Tania tahu aja dulu gitu ha. Nah setelah dirayu berkali-kali sama si Tania dan dianggap juga alasan Tania ini masuk akal, ibunya pun bilang oke, ya udah nggak apa-apa. Kalau kau memang penasaran sama kisah itu, ibu mengizinkan Om Burhan buat menceritakan dia. Tapi tolong jangan pernah sekalipun kau sebut nama makhluk itu lagi ya. Ibu takut dia bakal datang lagi ke sini, kata ibunya kayak gitu. Ada sebut nama nih ya kan. Udah lah tuh, setelah ibunya ngasih izin, mereka bertiga, ibu, Tania, Om Burhan pun kemudian duduklah itu melingkar untuk Om Burhan menceritakan peristiwa yang sangat traumatis itu. Sebuah kisah yang selama ini udah dipendam dalam-dalam sama ibu dan ayahnya Tania. Buka suara lah Om Burhan di sini kan, disaksikan sama ibu langsung. Nah sekarang kita flashback Wak ke tahun 92 ketika keluarganya Tania ini masih tinggal di Kampung Tualang itu ya. Jadi Wak, ceritanya pada masa itu suasana di Kampung Tualang ini masih sangat asri sekali dengan pemandangan sungai dan juga hutan yang sangat rimbun. Tapi sayangnya suasana yang damai yang ada di kampung itu mendadak langsung berubah mencekam Wak, setelah beredar rumor yang mengatakan bahwa ada makhluk jadi-jadian yang neror warga Kampung Tualang itu. Dan konon katanya si sosok ini adalah perwujudan setengah manusia, setengah hantu. Nah setelah rumor tentang sosok ini mulai menyebar ke seluruh penjuru dari Kampung Tualang itu, warga sekitar pun jadi nggak ada yang berani lah itu beraktivitas pada malam hari Wak. Setiap kali udah masuk jam 5 sore itu, 5 sore, mereka semua akan segera langsung masuk ke dalam rumah dan menutup semua pintu serta jendela dengan rapat itu. Mereka udah nggak ada berani beraktivitas malam. Kalau dengan tadi terbenam tuh sepi itu di sana. Semenjak rumor itu beredar, nah semakin hari juga banyak tuh Wak, cerita yang beredar tentang warga Kampung Tualang yang mengaku didatangin sama sosok jadi-jadian itu. Jadi bukan rumor aja, udah banyak nih kesaksian warga-warga yang nengok si sosok itu. Sampailah pada suatu malam gantian mamanya Tania sendiri yang ngalamin Wak. Dia nampak tuh. Nah jadi ceritanya pada malam itu ayah tuh lagi nggak ada di rumah Nat, karena dia lagi nghadiri suatu acara gitulah di rumah tetangga kan. Nah pada saat itu yang ada di rumah cuman ibunya Tania sama 4 kakak Tania yang masih kecil. Tania kan belum lahir, Tania kan lahirnya di kota. Lalu memasuki jam 8 malam tiba-tiba terdengar ada yang ngetok pintu rumah Nadia. Nah ibu aku pikir itu adalah bapak baru balik kan. Dah ibu pun segera langsung beranjak dari tempat duduknya mau buka pintu buat menyambut bapak pulang. Tapi ketika pintu itu terbuka Wak, ternyata di depan tuh bukan ayah, bukan, melainkan sesosok perempuan berambut gimbal, taringnya panjang kali, tapi taringnya tuh menembus bibir atas bibir bawah tuh, jadi atas bawah tuh taring panjang, terus lidahnya menjulur keluar, kedua matanya melotot macam orang lagi marah gitu, dan dari sela pahanya Wak, mohon maaf, mengucur darah gitu loh, baunya amis kalau gitu. Nampak itu sosok tuh depannya depan pintu. Kemunculan sosok menyeramkan itu membuat sekujur tubuh ibu ini langsung nge-freeze Wak. Ibu cuma bisa berdiri mematung sambil beradu tatap tuh sama si sosok itu. Lalu nggak lama kemudian dengan suara yang lirih macam orang kesakitan